warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laviola Titania, NPM 1741184 dari kelas manajemen 20 gabungan. Di video kali ini saya akan membahas tentang produksi, fungsi produksi, dan cara meminimalkan biaya produksi. Yang pertama yang saya bahas adalah produksi adalah suatu kegiatan yang mengubah input menjadi output. Input dalam kegiatan produksi meliputi bahan baku, bahan bakar, tenaga kerja, peralatan, dan lain-lain. Output dalam kegiatan produksi adalah barang atau jasa yang dihasilkan, baik barang setengah jadi atau barang jadi. Yang kedua adalah kegiatan tersebut dalam ekonomi biasa disebut dengan fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan jumlah maksimal yang dapat dihasilkan dengan pemakaian sejumlah input tertentu dengan menggunakan teknologi tertentu. Secara matematis, dari fungsi produksi adalah Q sama dengan F dalam kurung K, L, X, E. K adalah modal, L adalah tenaga kerja, X adalah bahan baku, E adalah keahlian kewirausahaan, penentu dari produk yang dihasilkan. Pengelompokan input ada dua, yaitu input variabel. Input variabel yang dalam jangka waktu pendek penggunaannya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, contohnya pupuk, tenaga kerja, bahan baku. Kedua, input tetap. Input tetap yang dalam jangka waktu pendek sulit untuk diubah-ubah jumlah penggunaannya. Contoh, tanah, gedung, karena membutuhkan waktu yang lama untuk menanggulanginya. Mengapa kita perlu meminimalkan biaya produksi? Karena biaya produksi harus diminimalkan untuk mengubah harga bahan baku yang mahal serta menghindari kenaikan harga jual. Jika harga jual naik, besar kemungkinan pelanggan akan pindah pada orang lain. Ini tentu merugikan para pelaku usaha. Lalu apa saja sih yang bisa dilakukan untuk meminimalkan biaya produksi ini? Yang pertama, cari cara untuk mendapatkan bahan baku yang dengan kualitas baik, tapi dengan harga murah. Yang kedua, cara tenaga kerja yang rendah biayanya. Yang ketiga, gunakan sistem take home job, yaitu istilahnya pekerjaan rumahan. Artinya tenaga kerja Anda menjalankan pekerjaan mereka di rumah. Yang keempat, temukan sistem produksi yang paling efisien. Dalam berproduksi, pastikan sistem yang dijalankan dalam proses produksi memang sudah efektif dan efisien. Teori produksi yang paling banyak dikenal adalah hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau law of diminishing return. Berlakunya the law of diminishing return ini perlu dipahami dengan beberapa asumsi, yakni yang pertama, salah satu faktor produksi, misalnya tanah pada pertanian atau mesin pada industri harus tetap sehingga perbandingannya yang mengalami perubahan. Yang kedua, teknik produksi yang ditetapkan dalam suatu proses produksi tetap. Yang ketiga, daya kerja atau productivity, faktor produksi yang diubah harus sebanding sama. Jika faktor produksi yang diubah adalah jumlah tenaga kerjanya, maka tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja tersebut harus sama dengan pekerjaan yang dimaksudkan. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.